Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dan rekan saya Estina Nurhayati. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Pun pengertian ragam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada ragam bahasa Indonesia menurut Bahman tahun 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Lalu yang kedua ada menurut Deddy Sugono tahun 1999, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tabaku. Ada ragam bahasa Indonesia menurut Fismade tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk atau kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Lalu ragam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2005, bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan mitra bicara, dan serta medium pembicaraannya. Berdasarkan makna istilah ragam bahasa ini, maka dalam berkomunikasi seseorang perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, situasi yang dihadapi, lalu permasalahan yang hendak disampaikan, latar pendengar atau pembaca yang dituju, lalu yang terakhir ada medium atau sarana bahasa yang digunakan. Bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku yaitu adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan atau sesuai dengan EYD. Lalu bahasa atau kalimat tidak baku kebalikan dari kata-kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada ragam bahasa menurut media, ya dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan itu sendiri merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Lalu ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Situasi pemakaian ragam bahasa terdiri atas 3 jenis, yaitu ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal. Ragam bahasa formal yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Contohnya pembicaraan dengan orang yang dihormati seperti dosen. Lalu ragam bahasa semi formal yaitu mengikuti kaidah dan aturan tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada saat tujuan tertentu. Contohnya bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata baku. Lalu yang ketiga, bahasa non formal, tidak sesuai dengan kaidah atau aturan tetap. Contohnya seperti saat kita mengobrol santai dengan teman. Ciri-ciri ragam bahasa formal adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku, dan memungkinkan adanya perubahan kosakata dan istilah yang lebih tepat dan benar. 2. Fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit yang digunakan. 3. Menggunakan bentuk kata yang lengkap dan tidak disingkat. 4. Menggunakan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. 5. Menggunakan ejaan yang baku dan ragam bahasa ditulis dan lafalnya yang baku pada ragam bahasa lisan. Pembedaan antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. 1. Pokok masalah yang sedang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan lisan atau tulis. 4. Area lingkungan pembicara terjadi. 5. Situasi ketika pembicara berlangsung. Perbedaan ragam bahasa formal dan non-formal. 1. Penggunaan sapaan dan kata ganti. 2. Penggunaan imbuhan atau afiksasi
yaitu awalan prefiks, akhiran sufiks, gabungan awalan dan akhiran simulfiks, dan imbuhan terpisah konfliks. Yang ketiga, penggunaan unsur fatik persuasi. Yang keempat, menghilangkan fungsi kalimat SPO dalam ragam bahasa nonformal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Faktor terjadinya ragam bahasa: 1. Faktor budaya, 2. Faktor sejarah, dan ketiga faktor perbedaan demografi. Fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa sebagai bahasa nasional. 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. 4. Kelompok etnis atau etnis. Kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Fungsi bahasa sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar pendidikan. 3. Alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. Yang kelima, alat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Variasi bahasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Variasi bahasa dari segi penutur. 2. Variasi bahasa dari segi pemakaian. 3. Variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa dari segi keformalan ada beberapa jenis, yaitu 1. Variasi bahasa beku. 2. Variasi bahasa resmi atau formal. 3. Variasi usaha atau konsultatif. 4. Variasi santai atau casual. Dan kelima, variasi akrab atau imitate. Dan keenam, variasi berdasarkan sarana komunikasi yang digunakan, misalkan telepon, SMS, telegram, radio, televisi, dan sebagainya.